Oke, saya lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu subbab yang kedua tentang sifat-sifat turunan fungsi. Di sini untuk sifat-sifat turunan fungsi trigonometri itu sama dengan sifat-sifat turunan fungsi aljabar yang kelas 11 kemarin yang sudah kita bahas. Sekarang kita lihat ada beberapa sifat di sini, berarti ini hanya mengingatkan saja. Yang nomor 1, jika saya punya fungsi Y sama dengan K dikali U, di mana K ini adalah konstanta, maka turunan dari fungsi Y atau Y aksen itu adalah K dikalikan dengan U aksen. Jadi U-nya tinggal diturunkan, sedangkan K-nya tetap, soalnya dia konstanta. Untuk sifat yang nomor 2, jika saya punya fungsi Y sama dengan fungsi U ditambah atau dikurangi fungsi V, maka turunannya berarti diturunkan satu-satu, yaitu U aksen, U-nya diturunkan, ditambah atau dikurangi, V-nya diturunkan, V aksen. Sifat yang nomor 3, jika saya punya Y sama dengan U pangkat N, maka turunannya atau Y aksen, ingat kalau definisi turunan, pangkat dikalikan koefisien depan U-nya, koefisien depan U-nya kan 1 ya, berarti N dikali 1, maka hasilnya adalah N. Dikalikan dengan U, pangkatnya selalu dikurangi 1. Ingat, namanya turunan, berarti pangkatnya turun 1, berarti N dikurangi 1. Dikalikan dengan U-nya itu tadi, terus diturunkan, dikalikan dengan turunan dari fungsi U, berarti dikalikan dengan U aksen. Sifat yang nomor 4, jika saya punya fungsi U dikalikan dengan fungsi V, maka Y aksennya adalah V, fungsi V dikalikan dengan turunan fungsi U, berarti V U aksen ditambah fungsi U dikalikan dengan turunan fungsi V atau V aksen. Jadi V U aksen ditambah U V aksen. Sudah kita bahas di kelas 11 ya. Kalau fungsinya berbentuk pembagian, yaitu fungsi U dibagi fungsi V, maka turunannya adalah V U aksen dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Atau rumus-rumus ini, sifat-sifat ini bisa dilihat pada LKS halaman 39, LKS Matematika Peminatan. Silakan yang belum punya bisa ke koperasi. Oke, saya lanjutkan ke contoh soalnya. Di sini saya punya 4 contoh soal. Kita masuk ke contoh nomor 1. Jika saya punya fungsi Y yaitu 5 cos X dikurangi 3 tan X. Nah, ini fungsinya berbentuk pengurangan, berarti kita menggunakan sifat 1 dan 2. Sifat 1 kenapa? Soalnya ada konstantanya di sini yaitu 3 dan 5. Nah, udah tinggal diturunkan biasa, turunan dari 5 cos X. 5 adalah konstanta, berarti 5-nya cukup ditulis di sini tetap 5. Sedangkan cos X, turunan dari cos itu adalah negatif sin X. Yang ini 3 tan X, 3 adalah konstanta, berarti 3 tetap saya tuliskan, sedangkan tan X turunannya adalah sekan kuadrat X. Ya udah tinggal disederhanakan, berarti 3 dikali negatif sin X, 5 dikali negatif sin X, maka hasilnya adalah negatif 5 sin X. Yang ini tetap ya, dikurangi 3 sekan kuadrat X. Udah nomor 1 gitu aja, gampang. Saya lanjutkan contoh soal yang nomor 2. Nomor 2 yaitu saya punya fungsi Y sama dengan sin pangkat 4X. Nah, dia ada pangkatnya, berarti kita menggunakan sifat yang nomor 3. Maka turunannya adalah 4 ini pangkatnya dikalikan koefisien depan sin. Koefisien depan sin kan nilainya 1. Berarti 4 kali 1 nilainya adalah 4. Sin pangkatnya dikurangi 1. 4 kurangi 1 nilainya 3. Berarti 4 sin pangkat 3X dikalikan dengan turunan dari sin itu sendiri. Turunan dari sin itu adalah cos. Berarti hasilnya adalah 4 sin pangkat 3X dikalikan dengan cos X. Kalau soalnya berbentuk pilihan ganda, ada yang biasanya selesai sampai sini, ada lagi yang disederhanakan menggunakan beberapa rumus trigonometri. Kalau disederhanakan bisa menggunakan seperti ini ya. Kita lihat 4 itu dijabarkan menjadi 2 kali 2. Sedangkan sin pangkat 3X itu dijabarkan menjadi sin pangkat 1 dikalikan dengan sin pangkat 2. Cosnya tetap ya, cos X. Ini
Ini 2 dan sin kuadrat X itu saya ambil dulu 2 sin kuadrat X. 2 dengan sin kuadrat X saya taruh depan, tukar posisi aja. Dan sisanya adalah 2 sin X cos X. 2 sin X cos X-nya ditaruh belakang. Nah, buka lagi rumus-rumus trigonometri. Ada yang namanya 2 sin X cos X, itu hasilnya adalah sin 2X. Buka rumus trigonometri rangkap. Sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Jadi 2 sin X cos X dapat saya sederhanakan menjadi sin 2X. Atau saya tukar posisinya, maka diperoleh hasil 2 sin 2X sin kuadrat X. Sudah seperti itu untuk contoh soal yang nomor 2. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 3. Saya punya 5x plus 1 dikalikan dengan cos 3x min 2. Nah, ini merupakan fungsi perkalian, jadi saya pisah dulu. Yang ini, yang 5x plus 1 saya misalkan dengan fungsi U, sedangkan cos 3x min 2 itu saya misalkan dengan fungsi V. Berarti turunan fungsi perkalian kita menggunakan sifat yang nomor 4. Sebelum kita selesaikan, kita tentukan dulu turunan dari fungsi U dan turunan dari fungsi V. Kita lihat fungsi U-nya adalah 5x plus 1. Jadi turunan dari 5x itu adalah 5. Sedangkan turunan dari 1 berhubung dia konstanta, maka turunannya adalah 0. Jadi mereka ini turunannya adalah 5. Selanjutnya kita tentukan turunan dari fungsi V. Berarti V aksen. Turunan dari cos 3x min 2. Kita lihat koefisien depan X nilainya 3, atau kita tentukan turunan dari 3x min 2. Turunannya berarti sama dengan 3. Min 2 adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Berarti tetap ya, tetap saya tuliskan di sini 3, 0-nya nggak saya tulis. Lalu turunan dari cos. Turunan dari cos itu adalah negatif sin. Yang sebelah sini ini menyesuaikan dengan soalnya, berarti min sin 3x min 2. Tinggal disederhanakan, 3 kali negatif sin 3x min 2 hasilnya adalah min 3 sin 3x min 2. Nah, sudah kita peroleh U aksen, sudah kita peroleh V aksen. Maka selanjutnya kita gunakan sifat yang nomor 4 untuk turunan fungsi perkalian. Jadi I aksen sama dengan VU aksen ditambah UV aksen, di mana ini turunan fungsi U dan ini adalah turunan fungsi V. Tinggal masukkan ya fungsi V. Fungsi V-nya ini ya, cos 3x min 2, tinggal masukkan. Dikalikan dengan U aksen. U aksennya adalah 5, masukkan. Ditambah fungsi U. Fungsi U-nya ini ya, berarti 5x plus 1. Dikalikan dengan V aksen. V aksennya ini negatif 3 sin 3x min 2. Sudah, tinggal disederhanakan, berhubung 5 di belakang, saya taruh depan ya, 5 cos 3x min 2. Yang ini negatif 3, dia konstanta, juga saya bisa taruh depan sini. Negatif 3, ini positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Negatif 3, 5x plus 1 sin 3x min 2. Yang ini tetap, yang ini bisa dikalikan, negatifnya tetap. 3 kali 5x berarti 15x, 3 dikali 1 berarti 3. Yang ini tetap ya, sin 3x min 2. Sudah, seperti itu untuk contoh soal yang nomor 3. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 4. Di sini saya punya fungsi Y sama dengan sin X dibagi sin X plus cos X. Ini adalah fungsi pembagian, berarti yang atas saya misalkan dengan fungsi U, yang bawah ini sin X plus cos X saya misalkan dengan fungsi V. Berarti kita menggunakan sifat yang nomor 5. Sebelum kita selesaikan, ingat kita tentukan dulu turunan masing-masing, turunan dari fungsi U dan turunan dari fungsi V. Turunan dari fungsi U adalah sin X, maka turunan dari sin X itu adalah cos X. Fungsi V-nya adalah sin X ditambah cos X. Maka turunannya masing-masing kita tentukan, turunan dari sin itu adalah cos, sedangkan turunan dari cos X itu adalah negatif sin X. U aksennya sudah ketemu dan V aksennya sudah ketemu. Sekarang kita lanjutkan menggunakan sifat turunan fungsi pembagian. Jadi I aksennya sama dengan
V U aksen dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Tinggal masukkan ya, V-nya ini sin X plus cos X dikalikan dengan U aksen. U aksennya adalah cos X. Dikurangi fungsi U-nya adalah sin X dikalikan dengan V aksen. V aksennya berarti cos X dikurangi sin X dibagi V dikuadratkan. V-nya adalah ini ya, sin X plus cos X lalu dikuadratkan. Kita hitung satu-satu ya, disederhanakan. Sin X dikali cos X, maka hasilnya adalah sin X cos X. Ditambah cos X dikali cos X, maka hasilnya cos kuadrat X. Dikurangi sin X kali cos X, berarti sin X cos X. Ini sin X dikali, min sin X dikali min sin X. Min kali min, maka hasilnya plus sin kuadrat X. Untuk penyebutnya tetap sin X plus cos X dikuadratkan, tetap. Yang atas berarti ada yang sama, bisa dicoret ini sin X cos X dikurangi sin X cos X. Habis ya. Sin X cos X dikurangi sin X cos X. 0. Maka tersisa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Penyebutnya tetap sin X cos X dikuadratkan. Nah, ingat, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X atau sama aja dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah identitas trigonometri. Di mana identitas trigonometri menyebutkan bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Nah, udah, jadi pembilangnya bernilai 1, sedangkan penyebutnya tetap sin X plus cos X dikuadratkan. Ingat, buka lagi rumus-rumus trigonometri, ada identitas trigonometri, ada sudut rangkap, itu dibuka lagi, dibaca-baca lagi dalam menyelesaikan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Sudah selesai.